Halo semuanya, saya Siti Latifah Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost profit analysis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen sesi 10. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Analisis cost volume profit adalah metode yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Kemudian, cost volume profit merupakan suatu analisis dan merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan pemasaran untuk mendapatkan laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Cost volume profit ini memiliki beberapa asumsi yang dibuat, di antaranya pertama, harga jual per unit adalah konstan. Kedua, yaitu total biaya tetap adalah konstan. Yang ketiga, yaitu semua yang diproduksi dijual. Dan yang keempat, biaya yang terpengaruh karena aktivitas berubah. Maaf, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Elemen dari cost volume profit ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu harga produk, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, dan yang kelima bauran produk yang dijual. Selanjutnya, komponen dari cost volume profit ini ada 3, yaitu pertama contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dapat dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau biasa disebut variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba perusahaan. Contribution margin ini dapat dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Rumus dari contribution margin ini seperti ini ya. Biaya margin sama dengan pendapatan dikurangi total biaya variabel. Dan rumus tersebut dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Namun, untuk mendapatkan hasilnya dalam bentuk persentasi dapat menggunakan rumus yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Komponen yang kedua yaitu analisis break-even point atau titik impas. Analisis ini juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi memperoleh laba, dengan kata lain labanya nol. Analisis break-even point juga digunakan untuk pertama mengetahui jumlah penjualan minimal, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa jauh berkurangnya suatu penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan. Komponen yang terakhir yaitu komponen yang ketiga yaitu margin of safety atau biasa disingkat sebagai MOS. Margin of safety ini atau margin keamanan merupakan selisih antara rencana penjualan dalam unit satuan uang ya dan dengan impas sama juga dalam unit satuan uang penjualan. Margin of safety merupakan realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
utamanya. Persamaan dari margin of safety memiliki rumus sebagai berikut itu. Margin of safety ditambah penjualan aktual. Margin of safety sama dengan penjualan aktual yang dianggarkan dikurangi penjualan pada break-even point. Dan dalam bentuk rasio, margin of safety dinyatakan sebagai berikut. Rasio margin of safety sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada break-even point dibagi anggaran penjualan. Persentase margin of safety sama dengan margin of safety dibagi penjualan aktual atau yang dianggap dibagi 100. Adapun asumsi dari cost volume profit ini ada 4, yaitu pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linier. Fungsi pendapatan linier dapat dikatakan sebagai suatu biaya dan pendapatan harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linier yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap. Sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai pertimbangan yang kemungkinan dapat berakibat pada rentang penjualan dan produksi, karena jika rentang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang kedua yaitu harga dan biaya diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada yang lainnya. Namun dalam kenyataannya, perusahaan jarang mengetahui dengan pasti atas harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Ketiga, produksi sama dengan penjualan. Unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam analisis cost volume profit ini di periode yang berjalan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan, namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya akan sulit untuk memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Jadi bauran penjualan bersifat konstan ini lebih banyak terjadi ketika perusahaan memproduksi produk yang tunggal. Tuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.